Sebelum masuk kepada pembacaan dan perenungan firman, kita akan bersama-sama bersyukur dan berdoa memohon belas kasih dari sorga. Kami memuji Allah Tritunggal, Tuhan pencipta, penebus, dan Tuhan yang menganugerahkan keselamatan, Allah Roh Kudus. Kami bersyukur atas firman yang dari sorga, rencanamu, kehendakmu yang kau nyatakan untuk kami hidupi, untuk kami jalani, mengkuduskan kami, dan membawa kami, menuntun kami sebagai umat tebusan, sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Kami bersuka cita atasnya. Kami memohon kiranya pada pagi hari ini pun, awal minggu itu Tuhan, di awal waktu ketika kami bersama memperingati kebangkitan Tuhan, Tuhan memimpin kami sebagai umat yang kudus, yang Tuhan akan pakai, yang Tuhan perlengkapi dengan segenap berkat yang limpah, untuk boleh memberitakan kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan kabar baik Tuhan dan Juru Selamat kami, dan untuk bersuka cita di atasnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berharap bersyukur memohon hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Gembala jiwa kami yang agung. Amin. Baik, kita akan membaca 1 Korintus pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, silahkan memperhatikan dari Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya itu sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. 1 Korintus pasal 3, surat Korintus adalah satu bagian surat penggembalaan yang begitu kaya, begitu limpah, dan salah satu surat yang dianggap ketika bicara mengenai relasi antar jemaat, relasi antar umat, relasi tubuh Kristus, kita sebagai bagian dari gereja, pembelajaran yang limpah, baik yang indah maupun yang sulit-sulit, itu Tuhan sediakan di dalam surat penggembalaan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, pada pagi hari ini saya memulai dengan mengajak kita menyadari bahwa setiap kita manusia perlu biasa mendengar atau memperbincangkan kabar baik. Tadi malam dalam seminar pemuda remaja, saya membicarakan berusaha cukup banyak mengenai hidup kita yang Tuhan limpahkan dengan kabar baik, dan kita perlu fasih mengenalnya, kabar baik-baik tersebut yang dari Tuhan. Kita perlu fasih menghidupinya, dan berdasarkan kabar baik dari Tuhan itu, kita bawa hidup kita semuanya dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan kebaikan kita. Karena yang kita bicarakan adalah kabar baik. Nah, kalau kita bicara kabar baik, Injil, umumnya kalau kita di gereja Reform ya, kita kabarkan Injil. Jadi siapa yang perlu dengar kabar baik? Oh, mereka yang di luar sana. Betul, orang yang di luar sana perlu mendengar kabar baik, dan kita berdoa Tuhan pakai kita sebagai pemberita kabar baik. Namun bukan sampai di situ juga. Saya juga perlu mendengar kabar baik. Bukan hanya pada saat KKR waktu itu. Dalam kehidupan saya mencari dan membutuhkan kabar baik. Dan saya juga butuh mendengar kabar baik. Bukan sekedar untuk diceritakan tentang Injil lagi, tetapi Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang besar, yang segala sesuatu itu adalah di dalam realita Dia pencipta dan raja atas segala sesuatu. Kabar baik itu perlu kita semakin kenali, semakin kita kenali, kita katalogkan, kita beritakan, kita hidupi, kita kerjakan, dan lagi-lagi kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, secara sedikit lebih sempit ya, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari, kita perlu untuk mendengarkan dan mempercakapkan kabar baik dari Tuhan. Sebenarnya kita sudah cukup biasa sih. Contohnya begini, kalau kita ada yang menang lomba, anak kita menang lomba, anak kita pulang dengan bersuka cita menceritakan kabar baik tersebut, lalu dia menceritakannya juga mungkin di media sosialnya, dan kemudian kita sebagai orang tua pun juga mengabarkan kabar baik tersebut. Oh, sebenarnya sudah latihan mempercakapkan kabar baik, itu sudah biasa.
Atau misalnya Bapak Ibu yang naik gaji, itu kabar baik sekali, itu perlu diberitakan secara terbatas mungkin ya. Di keluarga saja lah. Puji Tuhan, bersyukur, tapi jangan lebar-lebar kalau soal naik gaji ya. Dapat bonus atau kesehatan. Nah, ada banyak lagi yang lain. Begitu limpah kabar baik yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Misalnya, bersyukur karena hidup. Hidup Tuhan anugerahkan bukan hanya bisa nafas dan sehat saja. Tetapi Tuhan berikan hobi, Tuhan berikan ketertarikan, Tuhan berikan pergumulan, Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan begitu banyak hal. Mensyukurinya, misalnya mensyukurinya di dalam meja makan. Saya sebagai bapak, saya sebagai suami, saya sebagai orang tua kepada istri, kepada anak, atau misalnya di dalam asrama, bapak asrama dan adik Yusuf asrama, karena yang wanita saya tidak masuk di sana ya. Di situ ada begitu banyak mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan keadaan yang bermacam-macam. Ada yang baru lulus SMA, ada yang tadinya CFO dari suatu perusahaan. Tuhan limpahkan dengan begitu banyak kekayaan kabar baik untuk saling diberitakan. Dan dasarnya adalah karena kita sudah bangkit bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang lain lagi, pengharapan bagi kita semua atau kisah mengenai tangan Tuhan yang berdaulat menenun semua peristiwa dalam hidup kita, itu pun kita perbincangkan. Kita patut perbincangkan, kita patut beritakan. Nah, pagi ini dari 1 Korintus pasal 3 yang kita baca ini, kita akan memberitakan satu bagian penggembalaan sebagai cermin keadaan rohani saya. Sebagai cermin keadaan rohani kita. Secara sekilas tadi waktu kita membaca, jangan ada yang membanggakan dirinya. Kalau dia berhikmat secara seperti dunia, biarlah dia menjadi bodoh agar dia berhikmat. Bukan kemudian agar dia menjadi bodoh, agar dia berhikmat yang sesungguhnya. Lalu Rasul Paulus mengutip dari Ayub dan mengutip dari bagian lain di Perjanjian Lama untuk membuktikan bahwa jangan merasa berhikmat seperti dunia, tapi berhikmatlah di dalam Tuhan. Dan kemudian Rasul Paulus mengingatkan lagi bahwa, saya bacakan lagi Bapak Ibu sekalian ya, mulai ayat yang 21. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Kenapa? Rasulullah mengingatkan, Tuhan itu berikan modal, saya pakai istilah modal ya. Modal itu yang limpah dan besar lagi, dikatakan di sini. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, kata Rasul Paulus. 6 hal Rasul Paulus sampaikan di sini. Orang-orang yang menjadi fondasi dari kehidupan kita, tokoh-tokoh menjadi fondasi di kehidupan kita, itu adalah milikmu. Di sini dikatakan Paulus, Apolos, Kefas, 3 hamba Tuhan ini bagi jemaat Korintus adalah orang-orang dipakai Tuhan untuk membangun dan menjadikan keberadaan Rasul Paulus. Itu bukan mereka di atas, tapi Rasul Paulus mengatakan hamba-hamba Tuhan yang besar ini adalah milikmu. Rasul Paulus lanjutkan, dunia yang kita hidupi, dunia yang kita jalani, dunia yang kita hadapi, itu milikmu. Tuhan ciptakan bukan agar kita egois dan rasa kita menjadi spesial, tetapi ingatlah, bersyukurlah, kagumlah Tuhan ciptakan ini sebagai milikmu. Dilanjutkan lagi, hidup yang kau miliki, dan satu-satu yang kita miliki kan, kita punya hidup kan ya, itu adalah milikmu. Dilanjutkan lagi, mati pun, hal yang sebenarnya di luar Kristus itu menjadi sesuatu ancaman terbesar, mati pun adalah milikmu. Berkat Tuhan yang lain yang Tuhan sediakan, yang nanti akan bicarakan secara singkat. Lalu kemudian waktu sekarang, waktu yang akan datang, Rasul Paulus katakan semuanya kamu punya. Dan ada gong yang sangat mulia, yang sangat indah, yang sangat mengagumkan. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Kita semua begitu limpah dengan kabar baik, kaya sekali. Seperti apa yang dialami oleh jemaat Korintus, demikian juga dengan setiap jemaat Tuhan dimanapun tempatnya berada. Tuhan limpahkan dengan begitu banyak berkat, dan yang membungkus itu semua, yang mewadahi itu semua. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Di depan ada 2 hal yang ingin saya sampaikan sebelum nanti ada beberapa penjelasan lain. Apa tujuan saya menyampaikan ini? 2 hal. Yang pertama adalah agar kita belajar menghidup limpahnya berkat Tuhan dan bersyukur. Dan hidup dengan rela, dan hidup dengan berani, dan hidup dengan aktif, dan hidup dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau limpahkan segala sesuatu dan aku adalah milikmu, pakailah aku Tuhan.
Pakai semuanya Tuhan. Ajari aku bagaimana Engkau hendak memakai segala sesuatu yang Engkau jadikan milikku. Orang-orang, hidup, waktu, mati, masa sekarang, masa depan. Dan kemudian aku adalah milikmu. Itu yang pertama. Kita belajar bersyukur, kita belajar berhitung. Berhitung bukan untuk hitung-hitungan karena untung dan rugi, tapi hitung-hitungan untuk menghitung untung, dan untung. Bahkan sampai kepada mati pun tidak merugikan sedikit pun bagi setiap orang percaya. Yang kedua, dengan limpahnya berkat Tuhan secara fisik maupun rohani, Tuhan meneguhkan panggilan bagi setiap kita untuk hidup saleh. Hidup saleh itu apa sih Bapak Ibu sekalian? Hidup saleh itu bukan berarti ngomongnya nggak pernah macam-macam. Misalnya ada seseorang yang suka bicara begitu ya. Karena hidup saleh terus kemudian nggak pernah ngomong. Bukan. Kalau tetap suka bicara, Tuhan ciptakan dengan spirit dan kemampuan suka bicara, tetaplah suka bicara. Bahkan mungkin dalam kekekalan pun nanti kita juga tetap suka bicara ya. Karena Tuhan yang ciptakan tersebut. Namun di dalam kesalahan tersebut, Tuhan di dalam semua keberadaan yang Tuhan limpahkan kepada kita, kita dipanggil untuk mematikan dosa. Karena kita dipanggil mempersembahkan hidup bagi Allah. Hidup saleh adalah mematikan dosa. Karena saya dan Anda semua ditebus Kristus untuk mempersembahkan hidup bagi Allah. Apakah itu sekali langsung beres semuanya? Kita tahu tidak. Nanti kalau kita membaca lagi di surat Korintus ini, begitu banyak jatuh bangunnya jemaat Tuhan dan kasih setia Tuhan tetap menopang. Sungguh adalah kabar baik dipanggil sebagai umat Tuhan. Yang pertama, menghitung berkat Tuhan, dan yang kedua adalah mematikan dosa karena kita dipanggil untuk hidup, mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Lalu saya lanjutkan masih ke pengantar di Korintus. Ketika kita membaca surat Korintus, tentu kita membacanya bahwa ini bicara kepada kita. Tetapi jangan lupakan juga bahwa ini bicara kepada konteks jemaat. Jadi ketika kita membaca firman, membaca Alkitab, apalagi ini bicara yang langsung berhubungan dengan diri kita, mulai singkirkan kebiasaan individualisme. Ini bicara tentang saya saja. Ini bicara tentang kita semua. Ini bicara tentang tubuh Kristus. Walaupun bicaranya adalah, kata-katanya adalah kamu. Sebagai contoh misalnya, pasal 3 ayat 9 di atasnya. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Itu bukan bicara saya, bukan bicara pendeta Amin saja, bukan bicara Bapak, Ibu, Saudara-saudari saja, tetapi kamu semuanya secara kebersamaan umat yang ditebus oleh Kristus sebagai ladang Allah, bangunan Allah. Jadi jangan egois, waktu ditegur pun jangan baper juga, waktu disanjung pun jangan naik juga, karena Rasul Paulus sedang bicara tentang keseluruhan. Atau ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Itu kadang-kadang mungkin saya di anak remaja atau anak kecil ya. Oh, Roh Kudus itu masuk ke dalam diriku. Aku mengundang Tuhan dalam diriku. Ketika kita berpikir secara egois, itu kita rasa seperti, kalau saya bayangkan ya, itu sebenarnya seperti kerasukan. Kan kita tahu kan, Roh Kudus itu bukan merasuki diri kita. Kita ada di dalam Dia. Dia yang lebih besar karena Dia adalah Tuhan. Kita ada di dalam Dia. Sehingga karena kita ada di dalam Dia, kita bisa mengatakan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Itu karena Dia yang besar, bukan karena kita menjadi memegang jimat ya, atau apapun juga yang seperti menyertai kita. Tidak, kita tidak sebesar itu. Saya tidak sebesar itu. Kita adalah manusia yang menerima anugerah yang besar sekali, dan ketika kita menyadarinya, saya berharap kita kemudian bisa bersyukur, kita rela hidup bagi Tuhan, kita berani melayani Tuhan. Atau yang lain di dalam 1 Korintus pasal 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus. Kamu itu adalah saya, tentu juga keberadaannya bersama dengan kita semua. Nah, untuk dalam merenungkan bagian-bagian ini, jangan lepaskan keberadaan kita sebagai bagian dari jemaat Tuhan. Terus sadari dan syukurkan hal itu. Kita nggak pernah sendiri. Kita ditebus Tuhan sebagai tubuh Kristus. Tidak pernah hanya menjadi satu orang saja, sehingga tidak ada satu dua orang begitu hebat atau satu dua orang yang kemudian begitu berdosa dan layaknya kemudian ditinggalkan. Tidak. Kita dikuduskan untuk mematikan dosa karena kita dipanggil untuk hidup bagi Allah.
Nah, selanjutnya saya masih akan lanjutkan masih di pengantar. Saya izin Bapak Ibu sekalian ya. Kita dikuduskan untuk mematikan dosa dan hidup bagi Allah itu berulang di dalam surat pengembalaan Rasul Paulus, bukan hanya di Korintus. Saya kutipkan secara tempat di bagian yang lain. Roma pasal 6. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan telah mati bagi dosa, hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 1 Korintus pasal 6 bagian yang lain. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah beli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan kita melihat diri kita dan saudara-saudara percaya yang lain, kita diberi ruang untuk menjadi sombong ataupun minder. Betul, ada pergumulan, dan Tuhan anugerahkan pergumulan itu bersama dengan saudara-saudara. Demikian juga tidak diberi ruang untuk menjadi malas atau menjadi yang paling sibuk, yang kemudian mengundurkan diri atau menghindar, atau kemudian ada yang mencemplungkan diri dan semua tugas dia ambil. Tidak. Atau menjadi yang paling berguna atau paling tidak berguna. Kamu semua sudah dibeli lunas. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh juga lebih daripada sekedar tubuh kita saja, tetapi juga tubuh Kristus. Panggilan untuk mematikan dosa dan mempersembahkan hidup itu sangat kuat, bergema, dan perlu kita kumandangkan. Dan kiranya panggilan ini bersyukur kepada Tuhan, mematikan dosa, bukan karena kita kuat, karena kita bisa memukulin dosa sampai mati, tetapi karena Tuhan yang sudah mengerjakannya, dan kita dibangkitkan bersama dengan Dia. Dan suasana hidup ini kiranya adalah suasana yang berkumandang di dalam hidup kita bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Untuk pada bagian ini ya, saya ingin menceritakan suatu ilustrasi keadaan. Begini Bapak Ibu sekalian, izinkan saya bertanya, suasana seperti apa, percakapan seperti apa di antara kita sebagai jemaat Tuhan? Saya pernah mendapat kesempatan pertama kali dan baru sekali untuk melayani daerah Papua. Saya belum pernah ke Papua sebelumnya. Saya ke Papua di tahun lalu. Terus di daerah Manokwari. Lalu waktu datang ke Papua, saya tidak ambil waktu untuk riset Papua itu seperti apa, demografinya seperti apa. Bayangan saya saja dari kecil sampai besar, Papua adalah daerah Kristen. Dan yang saya akan temui adalah saudara-saudara dari Papua dengan semua pemikiran karikatural saya. Lalu kemudian saya mendapat bagian dengan satu tim yang tidak terlalu besar, 6 orang dari gereja Geri BSD, melayani di daerah Manokwari ke ketiga kecamatan, Masni, Pravi, dan Sidey. Datanglah kami ke sana, tanpa tahu banyak selain apa yang secara karikatural dalam pikiran saya. Papua, daerah Kristen. Datanglah hari Minggu, terus kemudian setelah ada persekutuan, kan di sana kita tidak datang ke satu gereja, setelah persekutuan berpisah, sore datang ke tempat situ, cari tempat penginapan di salah satu tempat, terus pagi-pagi subuh-subuh bangun, subuh-subuh, dan saya bayangkan adalah saya di daerah Kristen. Tapi ternyata tidak. Yang berkumandang dan bergema di daerah situ, itu di daerah Papua yang saya bayangkan daerah Kristen. Dan Manokwari itu sebetulnya adalah kota Injil Bapak Ibu sekalian. Kota Injil, karena Injil pertama kali datang di tempat itu. Tetapi suasana yang berkumandang dan bergema sangat Muslim. Pagi itu di lembah desa Masni itu ya, itu lembah, sekitarnya itu perbukitan. Itu ratusan masjid, azan pagi. Ini saya di Papua atau di Tulungagung ini? Kenapa saya ngomong Tulungagung? Kemudian ketika paginya, pergi kan kita belum ke sekolah kan, belum survei kan, datang ke sekolah langsung. Waktu kami lagi pilih-pilih bagi-bagi sekolah, saya datang ke satu SD, saya lihat gurunya yang datang, laki-laki, kulitnya terang-terang, yang lebih terang dari saya. Saya di Papua atau di mana? Selain itu, saya dengar selintingan, saya orang Jawa kan, selintingan-selintingan, ada logat bahasa Jawa dan orang berbahasa Jawa. Dan siapa? Itu guru-guru yang wanita pakai jilbab dan sebagainya. Di satu SMA itu ya. Terus, semakin dengar ada logat Jawa, saya coba, saya tes. Saya masuk ke kantor saya masuk karena masih pagi ya, kepala sekolah belum ada, masih nggak ketemu di mana. Saya ketok ruang guru, saya ngomong begini, "Kula nuwun sugeng enjang," itu bahasa Jawa Bapak Ibu, saya pakai di Papua. Dijawab dengan bahasa Jawa yang fasih. Dalam hati saya di mana? Ngomonglah Jawa di sebagainya. Dan SMA 1 di Masni itu ya, muridnya 738. Yang Papua dan Kristen 32.
Yang lain adalah transmigran, orang-orang Jawa, sebagian besar dari Jawa Timur kebanyakan, yang sudah tinggal di situ berpuluh-puluh tahun. Yang sedang mau saya sampaikan adalah, Bapak Ibu sekalian, saya berharap di situ saya akan bertemu dengan Injil dan akan meneguhkan kembali Injil. Untuk Manokwari, doa saya ingin Tuhan kirimkan bukan misionaris untuk orang Papua. Tuhan kirimkan misionaris yang untuk orang Jawa yang sekarang sudah memenuhi Manokwari. Yang saya alami di situ, saya kaget. Di dalam kota Injil ini, gaung yang saya dengar bukan kabar baik Yesus Kristus. Gaung yang saya dengar adalah hasil mosque planting, bukan church planting ya. Mosque planting, culture planting yang sudah mengambil alih Manokwari tersebut. Saya tidak tahu bagian lain, Sorong dan lain-lain, saya belum pernah ke sana. Tetapi di situ gaung yang saya rasakan adalah Jawa dan Islam. Kembali kepada kita, dalam gereja kita, dalam keluarga kita, gaung apa yang dibicarakan, apa yang digemakan, apa yang kita dengar, apa yang kita perdengarkan. Harap adalah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Selanjutnya, lebih fokus lagi masuk kepada teguran Rasul Paulus di sini. Dalam surat Penggembalaan ini, Tuhan membuka pergumulan yang dialami jemaat bagi penunjuk tentang keadaan rohani saya, keadaan rohani kita sebagai orang Kristen, yaitu keberadaan manusia akibat dosa. Seseorang yang terpisah dengan Tuhan dan di dalam dosa, apa sih yang muncul? Yang dominan. Saya belajar ini dari orang-orang Puritan. Orang-orang Puritan adalah orang yang dianggap rohaninya baik. Dan di dalam pergumulan mereka yang kita anggaplah rohaninya memang baik ya, kesadaran mereka secara eksistensial di hadapan Tuhan sebagai orang berdosa dan Tuhan yang mulia, Tuhan yang menyelamatkan. Salah satu dosa yang mereka akui di banyak tokoh dan muncul berkali-kali adalah, Tuhan ampuni kesombongan saya. Dari orang Puritan, saya belajar bahwa orang yang rohaninya baik sadar bahwa dia sombong, dia egois. Saya orang Jawa ya, dalam latar belakang Jawa terbiasa untuk merendahkan diri atau sok merendahkan diri lah, atau semacam itulah. Yang gaya-gaya mungkin Bapak Ibu saya harap bisa tahu lah. Orang-orang Jawa mungkin kalau bilang sombong, enggak, kami enggak sombong, kami berusaha rendah hati. Padahal kita tahu rendah hati kami, kita semua sebagai orang berdosa adalah wujud kesombongan yang berbeda. Yaitu mau istilahnya orang di Jakarta merendahkan diri untuk meninggikan mutu. Enggak beda. Saya menyadari dan berusaha secara eksternal juga menyadari bahwa ini masalah saya. Oke lah kalau masih sombong, saya masih susah mengenali, walaupun memang itu artinya sombong, orang sombong nggak sadar sombong itu sombongnya super gitu ya. Egoismenya jelas sekali, sombong dan egois itu jadi satu. Dan modal kesombongan adalah, bisa dikatakan dalam orang berdosa adalah natural. Kenapa? Karena diri saya sangat bernilai. Apa yang paling bernilai di dalam dunia ini? Cuma satu, diri saya. Hingga terdorong untuk menjadi egois secara natural, kita terdorong untuk apalagi nilai kita tuh tinggi ya. Ya bolehlah sombong-sombong dikit ada modalnya. Yang ngaco itu kalau yang sombong gak ada modalnya. Tapi kita tahu, walaupun punya modal, kita tahu itu modal dari Tuhan. Apakah kita bisa menjadi sombong dan ada kesempatan sombong? Rasul Paulus tegur hal ini. Dan bibit untuk menjadi egois itu adalah diri kita pribadi. Ada 3 hal paling tidak Bapak Ibu sekalian, aplikasi di awal ya. Keegoisan yang sombong itu apa akibatnya? Pertama, pertumbuhan yang tidak sehat. Kesombongan kita akan mengakibatkan kita bertumbuh kembang tetapi tidak sehat. Saya untuk hal ini ingat satu ilustrasi lucu Pendeta Stephen Tong gitu. Misalnya ya, dalam suatu tubuh jempol ini mengalami pertumbuhan yang lebih besar dan jempol ini membesar nih. Waduh, lebih besar, lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan yang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan jempol ini menjadi besar, bertumbuh, apakah itu sehat dan mengagumkan? Tidak, itu kanker, Pak. Langsung stop, itu mematikan, itu kanker. Pertumbuhan yang tidak sehat karena membesar-besarkan diri. Hal yang lain di dalam yang akan muncul di dalam keegoisan dan kesombongan, yaitu kalau tadi pertumbuhan, ini justru stagnasi, tidak bertumbuh. Kenapa? Karena kita diikat oleh dosa, dihambat oleh dosa. Sudah selamat? Iya. Apakah bertumbuh? Tidak. Karena kita diikat oleh dosa, kita dipanggil untuk hidup bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, kita diikat oleh dosa. Untuk hal ini saya teringat ilustrasi yang
berkesan buat saya dari satu penulis bernama C.S. Lewis. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil dalam hidup yang baru bangkit bersama Kristus. Dia bikin ilustrasi begini. Bayangkanlah ya, ada seorang anak yang tinggal di suatu daerah yang kotor sekali, katakanlah tempat pembuangan sampah. Saya tidak sedang mengatakan bahwa tempat pembuangan sampah ada hal yang negatif. Tetapi katakanlah ada seorang anak dalam hidupnya belum pernah ke tempat lain, dia tinggal di situ dan tempat bermain dia adalah tempat pembuangan sampah yang kalau hujan itu nanti kadang-kadang ada cerukan yang muncul air yang berwarna hitam, kotor, penuh penyakit dan bau. Tetapi yang dia tahu adalah kubangan itu. Dan dalam masa kecil dia itu yang dia tahu adalah main-main di kubangan itu ketika hujan. Senang sekali dia main air, tapi setelah main air dia gatal-gatal, garuk-garuk dan sebagainya. Tetapi itulah permainan dia. Sampai pada suatu saat ada yang memberikan kepada anak tersebut, "Nak, kamu suka main air ya?" "Iya om, iya tante." "Itu kotor." Kotor gimana? Inilah tempat permainan saya, seumur hidup bermain saya di sini. Ini seru sekali, tante mau coba? Atau om mau coba? "Itu kotor nak." "Enggak ini." Terus anak itu bertanya, "Kenapa tante bisa ngomong kotor?" "Kamu tahu tidak yang namanya laut?" "Apa itu laut?" Sungai, tahu tidak?" "Apa itu sungai?" Langsung dibawalah dia, katakanlah dibawa ke, kalau di sini mungkin Sungai Musi ya, saya sendiri belum pernah lihat ya. Tapi dari pesawat kelihatannya, saya tanya Pak Amin, "Pak Amin kabarnya Palembang jauh dari pantai, tapi saya lihat tadi besar." "Ya itulah Sungai Musi, memang sebesar itu." "Ada ya sungai sebesar itu?" Gantian saya yang jadi kampungan ya, saya nggak, di Jawa nggak ada sungai sebesar itu Bapak Ibu sekalian. Kembali ke anak tersebut, dibawalah dia ke pinggir pantai atau ke sungai. Wah, ada ya air sebanyak ini dan bersih. Kita dipanggil seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bukan untuk main di comberan yang bau, kotor dan mematikan, tapi kita dipanggil untuk mengarungi, kalau suka air ya, mengarungi sungai, mengarungi lautan. Nikmatilah, petiklah begitu limpahnya berkat Tuhan di dalam hidup yang dikuduskan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Dan pertumbuhan ini bukan hanya pertumbuhan diri sendiri, namun pertumbuhan yang lebih kecil. Saya bacakan dari Efesus 2 ayat 19 secara cepat. "Demikianlah kamu, kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan." Itu Bapak Ibu sekalian. "Rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan dan menjadi kediaman Allah di dalam Roh." Matikan dosa. Persembahkan hidup yang Tuhan sudah kuduskan kepada Tuhan. Kalau tadi ada pertumbuhan yang tidak sehat, stagnasi, dan yang ketiga, perpecahan dan perselisihan. Tidak ada persekutuan, karena kita bisa saja saling mengeksploitasi perbedaan sebagai bahan merasa yang paling benar, paling salah, paling apapun juga. Sekarang masuk pada firman, tadi sebagai pengantar dari Korintus. Saya bagi menjadi dua. Ayat 18 dan 20 itu sebagai peringatan. Dan ayat 21-23 sebagai peneguhan. Kita langsung masuk kepada ayat 18 sampai ayat yang 20. Saya bacakan lebih dahulu Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. "Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada orang yang di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Seperti ada tertulis, Dia, Tuhan, yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya." Dan di tempat lain, "Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka." Kalau Bapak Ibu lihat di bawahnya itu ya, ada notes. Pada ayat 19 itu merujuk kepada Ayub pasal 5 ayat 13, dan ayat 20 merujuk pada Mazmur 94 ayat 11. Nanti Bapak Ibu bisa, saudara-saudari bisa melihat secara mandiri. Bagian pertama, peringatan. Jangan ada orang menipu dirinya sendiri. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Jangan cepat-cepat kita mengatakan bahwa udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, itu Alkitab mengatakan. Bukan hal itu. Karena hikmat duniawi ini bukan hikmat yang Tuhan anugerahkan sebagai anugerah Tuhan, anugerah umum untuk kita dapatkan dan kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Nah, kenapa jangan menipu dirinya sendiri karena hikmat duniawi?
Saya ambilkan dari 2 referensi yang Rasul Paulus tuliskan. Yang pertama, sebab ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Karena kecerdikan hikmat manusia yang diagungkan. Ini merujuk kepada Elifas. Elifas adalah sahabat dekat dari Ayub, yang waktu itu datang kepada Ayub ketika Ayub sedang bergumul. Namun apa yang terjadi dengan Elifas? Elifas mengagungkan hikmat dan dirinya, sehingga dia sedang menyatakan suatu keberpusatan kepada diri yang berhikmat tersebut tanpa ada pemeriksaan, tanpa dia memeriksa, paling tidak memeriksa Tuhan sang sumber hikmat tersebut, dan kemudian kepada apa yang terjadi. Di sini Rasul Paulus merujuk kepada Ayub pasal 5 ayat 13 yang mendasari pengajaran bahwa hikmat dunia benar-benar bodoh. Bapak Ibu nanti ketika membaca Elifas di pasal kelima dan pasal 42 di Ayub tersebut ya, Elifas menganggap dirinya bijaksana yang dalam kebijaksana menunjuk dirinya sendiri sebagai penasehat Ayub. Elifas berurusan dengan Ayub yang dianggapnya bodoh. Elifas menunjuk Ayub sebagai bodoh. Namun pada kenyataannya justru Elifas yang di dalam kedaulatan Tuhan dipakai oleh Tuhan menjadi ilustrasi dari kebenaran yang salah dia terapkan. Jadi yang Elifas katakan itu benar. Tetapi dia tidak ingat Tuhan. Dia tidak ingat bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan dia pertempatkan diri sebagai penasihat. Dan dia tunjuk Ayub sebagai bodoh. Kita langsung cek Bapak Ibu sekalian ya. Saya ajak kita buka Mazmur 1. Sebenarnya kita melihat Ayub sih. Cuman Ayub pasal 42 itu ada di bagian kirinya Mazmur pasal 1. Kalau saya minta buka Ayub pasti lebih lama. Tapi Mazmur cepet kan? Mazmur pasal 1 di bagian kirinya. Kita bisa langsung lihat Ayub pasal 42. Kita lihat ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Ayub 42 ayat yang ke-7. Kalau bawa buku Alkitab itu ada di sampingnya Mazmur 1. Saya bacakan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman itu, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Apa yang dikutip oleh Elifas? Isinya bisa saja benar, tetapi dia tempatkan dirinya sebagai orang yang benar. Dia tempatkan dirinya sebagai penasehat Ayub di dalam momen yang Tuhan sedang atur. Sombong. Sadar ataupun tidak sadar, Elifas mendapat murka Tuhan, dan saya percaya Elifas sadar. Sehubungan dengan prestasi diri kita ataupun prestasi orang lain, karena ada bentuk kesombongan kita yang lain Bapak Ibu sekalian. Misalnya saya, ini permisalannya, saya tidak punya banyak bakat, tapi saya lihat teman saya punya banyak bakat. Saya lihat pemimpin saya punya banyak bakat. Maka agar saya bisa memiliki nilai diri, saya lekatkan diri saya kepada orang-orang tersebut. Saya manfaatkan, karena saya ingin sombong juga dong. Masa saya tidak punya nilai? Saya lekatkan diri saya kepada teman saya, rekan saya, kelompok sesuatu yang kita anggap bernilai, dan kemudian kita pun jadi ikut bernilai. Saya kutipkan ada satu perenungan yang pernah dibawakan Pendeta Billy mengenai teologi salib dari 1 Korintus juga. Di situ jadi di 1 Korintus di pasal kedua di sebelumnya, pendeta Billy waktu men-sharingkan bahwa Rasul Paulus menegur jemaat Korintus yang sebenarnya sudah dibangkitkan bersama Kristus, tetapi memiliki cara pandang yang sama dengan dunia. Jadi orang-orang Korintus adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan, ya. Tapi di dalam keadaan mereka saat itu cara pandang mereka masih sama dengan orang-orang kafir di kota Korintus yang lain. Yaitu apa? Dan itu diperingatkan di pasal kedua, di halaman yang sama di dalam Alkitab kita, pakai Alkitab buku ini ya. Yaitu orang-orang Korintus, jemaat Tuhan, itu memuja prestasi dan keberhasilan, serta saling berlomba menobatkan tokoh selebriti yang dia lekatkan. Saya adalah anak buahnya dia. Saya adalah anak buahnya dia. Tidak berbeda dan sama persis dengan orang-orang di luar gereja. Yang saat itu mereka saling pembawa pidato itu apa ya? Jadi waktu itu orang Yunani kan hiburannya kan bukan lihat Instagram dan TikTok ya. Mereka datang ke
namanya pasar. Di situ kemudian ada para pembicara-pembicara mengungkapkan pikiran-pikirannya, saling berdebat, beradu. Nah, saya suka dia, saya ikut dia, saya ikutin dia. Dilekatkan di situ. Jadi, dan itu mereka dalam pembicaraan saling mengadu. Ini lebih hebat, ini lebih hebat, ini kalah, ini, dan seterusnya. Itu ternyata masih terjadi kepada atau di dalam jemaat Korintus. Saya bacakan 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tetapi di dalam dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita dan ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dilanjutkan oleh Rasul Paulus. Salib dalam budaya Romawi dan Yunani adalah kebodohan ultimat yang bahkan hanya dengan memikirkannya saja orang sudah mencemarkan diri memikirkan salib. Dan orang Korintus melakukannya, memuja prestasi dan keberhasilan para tokoh hamba-hamba Tuhan serta saling berlomba untuk menobatkan tokoh selebritis. Jemaat Korintus waktu itu melakukannya. Nah, kita jemaat Tuhan kiranya terhindar dari kecenderungan tersebut. Memuja prestasi, keberhasilan kita mungkin, keberhasilan saya mungkin, atau keberhasilan orang lain yang kita lekatkan diri kita, dan menobatkan tokoh selebriti. Sombong, titip lewat orang lain. Egois, titip lewat orang lain. Tapi kita ikut dan kita kemudian membuat kelompok-kelompok dan menimbulkan perpecahan. Jika itu dosa dan karena itu dosa, saya mengajak kita mengingat Amsal, saya baca secara cepat. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, atau jikalau dosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Karena, masih di pasal 1, percuma jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Jadi kalau kita mau sombong ya, kita sudah berencana, sadar maupun tidak sadar, dan saya percaya itu sadar, kita sudah tidak mau memeriksa diri atau enggan memeriksa diri. Kita punya rencana, saya lanjutkan Amsal pasal 1, padahal mereka menghadang dirinya, darahnya sendiri, dan mengintai nyawa sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap. Sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Kalau saya menjadi sombong, kalau saya menjadi egois, saya coba carikan, jika Bapak Ibu tahan ya, ada 8 fenomena penipuan diri sendiri. Secara cepat, Bapak Ibu. Pertama, dalam kesombongan saya, dalam keegoisan saya, dalam saya menipu diri saya sendiri bahwa saya itu sangat hebat, sangat berharga, sangat bernilai. Yang pertama adalah terjadi pengkhianatan terhadap diri kita. Tetapi yang mengkhianati bukan rekan. Yang mengkhianati bukan orang lain. Yang mengkhianati adalah hati kita sendiri. Bisa sih hati kita sendiri mengkhianati diri kita? Alkitab sudah mengatakannya, kita buka Bapak Ibu sekalian, karena itu salah satu ayat yang saya sering ingat. Yeremia 17 ayat 9. Kalau di Alkitab Bapak Ibu ada pensil, boleh tandain, boleh agar mengingat. Yeremia 17 ayat 9. Siapa yang mengkhianati? Siapa yang terutama mengkhianati diri kita? Diri kita sendiri. Saya bacakan, Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati. Hati siapa? Hati saya. Yang lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Betapa liciknya hati. Musuh di dalam hati kita adalah ketika diri kita sendiri menipu kita dalam suatu persetujuan rahasia kejahatan dosa kita, menyanjung diri kita sendiri dengan harapan, menghindari hukuman dari masa depan, atau menghindari penyelidikan ketat terhadap kehidupan kita. Mazmur 139, selidikilah dan ketahuilah hatiku, nyatakanlah kalau jalanku serong, Tuhan yang menyertai. Pertama, kalau kita membiarkan diri kita sombong, kita merasa berhikmat, maka terjadi pengkhianatan terhadap diri kita, dan yang melakukannya adalah hati kita sendiri. Yang kedua, ketika kita sombong dan kita egois, akan muncul cinta akan kesenangan, cinta akan kenyamanan yang berlebihan. Kita akan suka sekali mencari kesenangan, mencegah kita memikirkan atau menyelidiki dengan tepat karakter dan perilaku diri kita. Kalau Bapak Ibu sekalian bertanya, lalu kalau dalam hidup kita perlu berjaga-jaga dalam mencari kesenangan, lalu kita mau melakukan apa? Ada Bapak Ibu sekalian, selain mencari senang-senang, yaitu apa? Belajar dan bertumbuh. Kita tahu senang-senang misalnya dengan makan atau liburan. Makan dan liburan tidak salah,
Tetapi kemudian ketika diri kita begitu penting, tidak tersulit sekali untuk membendungnya bahwa saya sangat menyukai kesenangan yang berlebihan untuk diri saya, untuk diri sekitar saya. Tadi Mazmur 139 ayat 23 yang saya sempat sampaikan. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Yang pertama penghinaan terhadap diri. Kedua, cinta akan kesenangan yang berlebihan. Yang ketiga, menganggap terlalu tinggi tentang diri kita. Sanjungan akan membutakan mata dan sebenarnya kritikan adalah bocoran akan penghakiman. Kita suka disanjung dan sering kena ketika kita dikritik. Padahal Pendeta Sinong pernah mengingatkan, setiap saat kita dikritik, beliau mengatakan ya, sesungguhnya itu adalah bocoran penghakiman. Suatu kritikan adalah belas kasihan Tuhan bahwa ada suatu kesalahan yang ada orang berani, rela, dan dalam kasihnya mengatakan kepada kita. Itu adalah bocoran agar kita bisa terhindar kepada penghakiman yang ultimat. Ketika kita sombong, kita akan menganggap terlalu tinggi dengan diri kita. Hal yang keempat, ketika kita sombong, kita akan meremehkan dosa. Kita anggap dosa bisa kita kendalikan. Kita anggap dosa itu pun bisa membawa sedikit kesenangan dalam diri kita. Karena kita remehkan dosa, kita tidak bisa kenal dengan tepat. Apakah itu dosa yang membawa kepada kebinasaan? Munculnya aplikasi misalnya, mengurangi tuntutan kesalahan diri kita. Lagi-lagi salah itu bukan soal penampilan. Salah itu bagaimana mengingat siapa dia yang mencipta, siapa dia yang menyediakan, siapa dia yang menyertai, dan apa kehendak Allah terhadap hal-hal tersebut. Hal-hal apa? Pekerjaan, keluarga, hobi, terus kemudian tadi yang besar-besar, kegiatan kita dari waktu ke waktu, kita menuntut kesalehan di hadapan Tuhan. Atau ketika meremehkan dosa, enggan dengan pengurusan, atau tidak peduli bahwa ada sesuatu yang fatal bisa menghampiri kita. Lanjut lagi, ketika kita sombong, ketika kita egois, apa yang terjadi? Kompromi dengan dunia. Misalnya apa? Diri kita yang penting, maka penampilan kita, lahiriah kita maupun yang lain, itu akan kita perhatikan dan bukan kesalehan. Karena kesalehan itu sulit terlihat. Kesalehan sebenarnya buahnya akan lebih nyata, tapi kelihatannya lama. Kalau potongan rambut saya, atau kulit saya, atau baju saya, atau apapun, itu jauh lebih mudah kelihatan. Yang keenam, kesembronoan temperamen. Karena kita sombong, cenderung kita rasa benar, sembrono Bapak Ibu sekalian. Itu jadi peringatan tuh ya, banyak hamba Tuhan reform itu ya, katanya kalau naik mobil suka ngebut. Saya nggak tahu Pak Amin di sini suka ngebut atau tidak ya. Tapi setahu saya rekan-rekan saya itu bahkan ada seorang hamba Tuhan wanita, aduh saya nggak tahu itu hebat sekali atau nyawanya 15 kali ya. Kalau nyetir ya, saya perlu sebut namanya, nggak perlu sebut lah ya. Ada seorang hamba Tuhan wanita itu kalau nyetir minta ampun. Saya naik itu takut setengah mati dan sampai sekarang belum kecelakaan. Salah satu sebabnya adalah saya berpengalaman dan jago nyetir. Jika ngebut bisalah gitu. Sembrono, sombong, egois pada keadaan apapun juga Bapak Ibu sekalian, kita akan tersandung kepada kesembronoan yang menghalangi pertimbangan dan pemikiran kita yang saleh. Hal yang lain, dalam kesombongan itu ada memunculkan ketidaktahuan akan kondisi keberdosaan kita. Misalnya, Pendeta Amin mengatakan pada saya, misalnya ini sesuatu, Daniel, kamu begini. Ah masa sih? Enggak deh kayaknya. Saya enggak bisa mendapat kesempatan, mendapat koreksi, masukan, dan sesuatu yang sesungguhnya sangat berguna buat diri kita. Karena kita sombong, kita tidak tahu akan kondisi keberdosaan kita. Dan yang kedelapan, yang terakhir, sebelum yang lain masih cukup banyak Bapak Ibu sekalian ya, menyebut kejahatan dengan nama kebajikan. Sesuatu yang jahat, tapi karena kita suka, kita menyebutnya sebagai kebajikan. Dari Mazmur ya, si kikir menutupi ketamakannya dengan nama kehati-hatian. Atau contoh sederhana. Tadi yang pertama, ketika Rasul Paulus merujuk kepada Ayub, sekarang kepada Mazmur. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Di sini secara cepat saya menunjukkan, karena ini artinya saya rasa sudah cukup jelas buat kita ya. Pikiran kita yang arogan
pasti adalah sia-sia dan tidak berguna. Pikiran kita yang terbatas sekali dibandingkan dengan pikiran Tuhan yang kekal, itu sesungguhnya sangat kecil. Dan pikiran kita yang terbatas bukan kemudian kita merasa minder, ya pikiran saya terbatas. Tapi kagumlah dan galilah pikiran Tuhan yang Tuhan bukakan, seperti murid-murid ketika bertemu Tuhan Yesus dan kemudian Alkitab mencatat, terbukalah mata mereka. Besar sekali, luas sekali yang bisa kita lihat dengan menyadari bahwa pikiran kita terbatas. Pikiran manusia, meskipun mengungkapkan sebagian kebenaran, tetapi kita tahu itu tidak lengkap. Bersyukurlah akan jalan yang Tuhan berikan di depan dan bukan menjadi sombong. Paulus menunjukkan bodohnya mengejar hikmat dunia, kebijaksanaan dunia, selain duniawi maksudnya, selain hanya berdosa dan hanya sementara, tidak akan bertahan, tetapi lebih lanjut juga, bukan hanya tidak berguna, adalah destruktif. Nasihat berikutnya dari ayat yang ke-20, dan biarlah dia menjadi bodoh. Maaf, itu nasihat yang di atasnya, ayat yang ke-18. Biarlah dia menjadi bodoh. Bodoh di sini itu bukan tidak berpengetahuan, Bapak Ibu sekalian. Bodoh ini suatu keadaan di mana tidak terikat, tidak dipengaruhi, dan tidak dipenuhi oleh pemikiran ilah duniawi. Inilah arti bodoh yang Rasul Paulus katakan. Bukan tidak sekolah, bukan tidak kuliah, bukan tidak belajar hikmat, tetapi janganlah engkau diikat, dipengaruhi, dan dipenuhi oleh pemikiran ilah duniawi. Mengenai hidup saleh, mengenai menjadi bodoh, dan bodohnya bukan pakai tanda kutip, tetapi bodoh benar-benar bodoh, yang artinya adalah tidak diikat, dikendalikan oleh pemikiran duniawi, tidak dipengaruhi oleh pemikiran dunia, dan tidak dipenuhi oleh pemikiran dunia. Saya kutipkan dari seorang hamba Tuhan yang membuat satu renungan yang mungkin banyak kita pakai, bernama Oswald Chamber. Saya bacakan 3 kalimat dari salah satu renungan dia, mengenai hidup saleh. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kita tidak butuh anugerah Allah untuk bertahan di dalam keadaan kritis. Itu kata dia. Ketika kita menghadapi keadaan kritis, kita tidak butuh anugerah Allah yang besar. Kenapa? Keadaan yang kritis nih, keadaan yang bahaya. Karena natur dan keangkuhan manusiawi kita cukup untuk menghadapi tekanan. Dan kesukaran itu secara luar biasa. Saya rasa saya setuju ya. Kita gambar dan rupa Allah itu punya martabat, punya dignity. Dan ketika menghadapi masalah, kata Oswald Chambers ya, kita tuh belum butuh anugerah Allah. Karena kesombongan kita itu ada suatu modal kekuatan dan cukup untuk menghadapi tersebut. Dia melanjutkan begini. Namun, kata Oswald Chambers, kita memerlukan anugerah besar dari Allah untuk menjalani hidup 24 jam sehari sebagai orang kudus yang menekuni pekerjaan yang membosankan, menjalani hidup yang biasa, tidak diperhatikan dan diabaikan sebagai murid Kristus. Itu butuh anugerah Tuhan yang besar. Itu bukan membutuhkan modal kekuatan mental di dalam diri kita, tapi butuh anugerah dan penyertaan Tuhan. Saya lanjutkan lagi. Sangat dalam tertanam di dalam diri kita bahwa kita harus melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Allah dan di hadapan rekan-rekan kita. Tetapi kita tidak seperti itu. Kita harus menjadi luar biasa dalam hal-hal biasa dari kehidupan ini. Dan menjadi kudus di jalan-jalan yang biasa. Di antara orang-orang biasa. Dan ini tidak dapat dipelajari hanya dalam sekejap. Menjadi bodoh. Tidak terikat oleh dunia ini. Dan menjadi bodoh seperti itu butuh anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita orang berdosa tidak mampu melakukannya. Kita orang berdosa suka melakukan hal-hal yang tadi itu menjadikan kita superstar, jadi tokoh yang mendapat tepuk tangan. Tetapi untuk 24 jam hidup kudus, hidup saleh di antara orang biasa, hal-hal yang biasa, dan melihat Tuhan bekerja di situ, itu butuh anugerah Tuhan yang besar. Itu peringatannya. Jangan menjadi sombong. Kita masuk ke bagian yang kedua, yang terakhir. Peneguhan dari Tuhan.
ayat 21 dan 23. Saya bacakan dulu bagi kita semua. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik itu Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya adalah milik, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Segala sesuatu adalah milikmu. Pada bagian inilah kita orang Kristen dipanggil untuk bersyukur bahwa ada saksi-saksi yang mengelilingi kita. Paling tidak ada 6 aspek kehidupan yang selama ini menekan kita. Jadi yang Rasul Paulus sebutkan bagian ini ya, ini sebenarnya dalam keadaan kita di luar Kristus atau di dalam keadaan kita yang masih belum bertumbuh. Mungkin tadi Pak Amin menyebutnya sebagai awal-awal minum susu, bahkan belum minum susu ya. Hal-hal tersebut menjadi tekanan. Tetapi sesungguhnya ini adalah anugerah Tuhan. Apa itu? Yang pertama, tokoh-tokoh besar yang Tuhan anugerahkan buat kita. Kita bersyukur Tuhan kirimkan hamba Tuhan. Seperti pendeta Stephen Tong, kita bersyukur di sini. Tuhan kirimkan pendeta Amin di sini untuk melayani di sini. Orang Korintus, ada Paulus, ada Apolos, ada Kefas. Kehadiran orang-orang yang Tuhan anugerahkan ini justru menjadi friksi dan tekanan yang kita buat sendiri melalui pemujaan yang salah terhadap pemimpin yang Tuhan anugerahkan. Karena kemudian apa yang terjadi? Kita mengeksploitasi dan bahkan memanipulasi karakter otentik para hamba Tuhan tersebut untuk kepentingan diri saya. Dan para pemimpin kita lekatkan diri kita untuk mendongkrak nilai diri kita. Sedikit Bapak Ibu sekalian, di antara kami dulu waktu di STT itu ya, kita sebagai orang reform itu kan fighters kan, betul ya, fighters Bapak Ibu sekalian ya, penuh semangat gitu ya. Tapi secara karikatural tuh ya, ada yang namanya fighting reform. Itu apa? Orang reform yang suka berantem di mana-mana gitu. Jadi saya murid Pak Tong, sehingga kamu ngomong apa, saya ambil 2 kalimat, saya gebukin kamu gitu. Misalnya begitu loh. Itu anak-anak muda polos seperti saya dulu. Fighting reform gitu. Saya kemudian bergumul jadi, oh ada reform yang lain, friendly reform. Jadi bukan kompromi tentu ya, tetapi kita nggak gebukin orang. Panggilan kita bukan gebukin orang, apalagi dengan nama dari STEMI gitu. Minta maaf ya, bukan saya STEMI, tapi kelakuan saya, ini saya cerita apa yang saya lakukan gitu ya. Rasa sombong, rasa bisa lebih tahu dari padahal taunya cuma itu doang, diajak ngomong yang lain. Ini pengalaman ya, sebagai seorang mahasiswa teologi, kita rasa STTRI itu udah paling hebat. Ketemu dengan hamba Tuhan lain dari STT lain, kita pun nanya, saya pun nanya, dari STT mana? Dia sebut STT. Terus saya mulai ngomong sesuatu sistematika. Kata dia belajar jauh lebih banyak lagi. Beberapa kali mengalami seperti itu. Itu teguran Tuhan buat saya untuk tidak sombong. Tadi itu, Paulus, Apolos, Kefas, itu berkat buat jemaat Korintus. Tapi pada kenyataan nanti di sini Rasul Paulus jelaskan, ada pertikaian, ada perpecahan. Yang mengatakan bahwa aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Nanti ada yang kurang hebat lagi. Aku golongan Kristus. Mau apa lagi kamu? Yang terjadi justru menjadi tekanan. Nah, kabar baiknya, Paulus, Apolos, Kefas, dan Yesus Kristus Tuhan kita, itu Tuhan tempatkan para pemimpin adalah untuk pertumbuhan jemaat, bukan untuk diadu, untuk menjadi bahan aduan. Hal ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kenapa Tuhan atau apa maksud Tuhan menempatkan para pemimpin yang jelas? Bukan untuk disematkan pada diri kita dan kemudian kita memanfaatkan tokoh-tokoh tersebut. Yang kedua, dunia. Dunia Tuhan yang Tuhan ciptakan itu sangat baik. Tuhan katakan sungguh amat baik. Namun di dalam kejatuhan, dunia atau duniawi justru sumber tekanan bagi hidup saya. Hidup kita orang berdosa. Dunia dan semua berlangsung itu justru menjadi bahkan merobek dan merusak gambar dan rupa Allah. Apa yang terjadi? Ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup. Itu semua terjadi di dalam dunia ini, di dalam keseharian ini. Dan itu menjadi tekanan yang besar. Dunia yang adalah konteks pembentuk hidup, kemudian malah menjadi ilah, di mana kita mengabdikan jiwa, raga, pikiran kita kepada dunia yang fana tersebut. Dunia yang sungguh amat baik, akhirnya menjadi tempat kita jatuh, rusak, bahkan bisa binasa. Kabar baiknya, nah Tuhan Rasul Paulus mengatakan dunia adalah milik kamu. Karena dunia, di dalam dunia ini, jiwa, hati, pikiran, raga yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, yang bangkit bersama Kristus Tuhan kita,
kita jalani di dalam dunia untuk dilanjutkan pada kekekalan. Karena dunia ini nanti tidak akan dihilangkan, akan dihancurkan, tetapi akan dibangkitkan bersama Kristus. Bocorannya adalah Tuhan Yesus waktu bangkit, fisiknya bangkit sebagai tubuh kemuliaan, sebagai yang sulung. Seperti juga Bapak Ibu akan dibangkitkan. Dan nanti juga akan ada kelanjutan dari dunia ini. Dunia ini Tuhan ciptakan yang sungguh amat baik. Memang nanti akan berubah total di dalam suatu kemuliaan. Tetapi bukan dihilangkan. Dunia ini ada bukan untuk menekan kita dan apalagi membuat kita berdosa, tetapi untuk hidup, untuk kita kerjakan dan kita persembahkan kepada Tuhan. Dunia bukan lagi sumber dari kerusakan kita, tetapi wadah persembahan kita. Ketiga, hidup. Paulus katakan hidup adalah milikmu. Karena dosa, hidup dijalani sebagai suatu tuntutan kewajiban dan harus kita lewati dengan banyak catatan penyesalan. Kiranya jangan seperti itu. Kenapa? Karena hidup adalah Kristus. Tuhan berikan kita hidup agar kita semakin serupa dengan Kristus di dalam Kristus. Pikul salib, sangkal diri, kerjakan kehendak Bapa, menanti pengharapan dipanggil sebagai hamba yang setia, melalui jalan kehidupan yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Itulah hidup. Janganlah hidup itu sebagai, ya misalnya saya sebagai bapak harus menyekolahkan anak, itu bisa saya bayangkan sebagai tuntutan. Tapi saya bisa mengerti sebagai suatu kesempatan. Saya bergumul, saya berdoa, saya melayani, saya berharap kepada Tuhan. Anak sekolah bertumbuh dengan semua kecukupan dan kelimpahannya. Itulah hidup. Hidup adalah Kristus. Keempat, mati. Mati pun adalah milikmu. Dalam dosa, memang bisa jadi perjalanan adalah menuju satu arah saja, yaitu mati. Yang sejak awal itu bisa menghantui kehidupan kita, walaupun kita singkir-singkirkan dengan kita minum vitamin, kita beli asuransi dan sebagainya, kita lupakan dengan liburan, tetapi kematian menanti kita. Kabar baiknya, kematian tidak mengubah realita kebersamaan dan keberadaan Bapak, Ibu, dan saya di dalam Kristus. Apakah kematian mengancam kita yang ada di dalam Kristus? Sama sekali tidak. Dan melalui kematianlah kita tidak lagi berdosa dan dimuliakan karena dan di dalam Kristus. Kematian tidak lagi menjadi ancaman. 5 dan 6. Waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Waktu sekarang itu menjadi sesuatu yang repot buat kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kebaktian ada yang udah jam berapa ya, ini khotbah lama, bener ya? Karena nanti jam 1 saya sudah harus ini, jam 2 harus ini, jam 3. Urgensi mengejar. Waktu sekarang itu menjadi seperti itu. Dan seperti tidak cukup. Tapi sesungguhnya, kabar baiknya, masa kini adalah anugerah Tuhan yang sebagai wadah pekerjaan baik Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Tuhan berikan masa kini. Dan yang keenam, waktu akan datang. Nih, tahun 2023 nih, bulan Januari. Waktu akhir tahun lalu saya ingat cukup banyak pembicaraan di antara orang-orang lah ya. 2023 itu masa resesi mau datang. Masa depan itu menakutkan, kegelisahan dan lain-lain. Kabar baiknya, Rasul Paulus di dalam surat Roma mengatakan, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Dan ayat 29-nya, semua orang dipilihnya, semua ditentukannya menjadi anak Allah akan serupa dengan Allah, dan mereka itu dibenarkannya dan mereka diberkannya, mereka juga akan dimuliakan. Itulah masa depan yang akan kita tanggung. Semua dianugerahkan Tuhan bukan untuk mengalihkan iman kita dari Tuhan, tapi justru untuk memperkaya dan meneguhkan percaya kita kepada Tuhan. Kata-kata ini sungguh diinspirasikan oleh Roh Kudus. Saya ulang lagi Bapak Ibu ayat tersebut. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semua kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Anda adalah milik Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian adalah milik Dia yang mengatur semuanya, menyediakan semuanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan saya adalah milik Dia yang mengasihi Anda semua. Dan Kristus serta pemerintahannya tidak ada yang merugikan, yang dapat merampas kebaikan apapun yang Tuhan rencanakan. Karena sebagaimana Anda milik Kristus, disayangi oleh Kristus, demikian pula Kristus adalah milik Allah dan kehendak tertinggi yang akan mengatur semua, memimpin semua, dan menggenapkan semuanya. Terpujilah Tuhan. Kita akan meresponi pemberitaan firman di dalam doa yang akan kita naikkan di dalam lagu.
saya tidak memimpin doa bersendiri, tetapi secara bersama-sama sebagai gereja Tuhan, kita akan menaikkan doa, aku milik Tuhan. Tadi sudah ditambahkan satu kertas, satu pujian. Terima kasih Pak Amin, diprintkan. Bapak Ibu, harap nanti jangan dibuang, saya sarankan ya. Taruh di selipan Alkitab, hafalkan. Bahkan kalau sudah hafal 3 ayat pun juga tetap di sini. Ini satu pujian yang sangat indah, saya bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bisa menyanyikannya waktu nyetir, waktu sekolah, menyanyikannya sebagai suatu senandung atau di dalam hati kita, sebagai suatu konfesi, suatu pengakuan, suatu permohonan, suatu pujian. Aku milik Tuhan selama-lamanya, sebelum dunia jadi telah memilih aku, Dia mati dan bangkit menebus jiwaku. Aku milik Tuhan selama-lamanya, dunia bergoncanglah, hatiku tidak akan goyah. Aku milik Tuhan selama-lamanya, Rohku memateraiku sampai ujung paha Bapa. Kiranya pujian ini menjadi doa kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Kita naikkan doa ini sebagai pujian. Aku milik Tuhan selama-lamanya, sebelum dunia jadi, Dia telah memilih daku. Dia mati dan bangkit menebus jiwa daku. Aku milikku, tak berubah selamanya. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Dunia bergoncanglah, hatiku takkan gentar. Sandar firman Tuhan, aku berpengharapan. Aku milikku, tak berubah. Dengan bangkit berdiri kita nyanyikan ayat ketiga. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Rohku memateraiku sampai ku jumpa Bapa. Dia kuatkan, Dia hibur, Dia tak pernah tinggalkan. Aku milikku, tak berubah selamanya. Amin, terpujilah Tuhan.